ya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bisa dengar suara saya dengan jelas, boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya menggantikan Ibu Yoslina ya. Sebenarnya Ibu Yoslina yang akan menyampaikan firman Allah, tapi karena beliau ada kedukaan ya, jadi beliau tidak bisa menyampaikan firman Allah pada hari ini. Saya tadi pagi-pagi ya dihubungi oleh Leni ya, jam 5 pagi untuk bisa menggantikan Yoslina ya, menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama langsung saja kita buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-10 ya. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca bagi kita semua secara cepat saja ya. Buah pemberitaan Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu bahwa, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus mengucap syukur atas apa yang terjadi pada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, kalau kita membaca ayat 2 sampai ayat yang kelima, itu adalah ucapan syukur Paulus ya, melihat bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika mereka mengalami pertumbuhan luar biasa justru di tengah-tengah tekanan yang mereka hadapi ya pada saat itu. Iman mereka tidak goyah kepada Tuhan, tetapi iman mereka terus mengalami pertumbuhan di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang kita baca, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, ayat yang kedua. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, kalau kita melihat surat daripada Rasul Paulus ini yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus meringkas ya, ada 3 bagian yang dia dapati di jemaat yang ada di Tesalonika ya, yaitu sebuah hal yang utama yang mereka sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, itu yang pertama, usaha kasihmu ya, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menarik di sini bahwa
Paulus mendapati bahwa orang-orang atau jemaat yang ada di Tesalonika justru memiliki ketiga hal utama ini di dalam kekristenan, ya, iman, kasih, dan pengharapan. Namun situasi yang mereka hadapi, mereka mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi mereka tetap punya iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kenapa mereka mengalami kesulitan? Mereka mengalami kesulitan karena mereka sudah menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil tentang Yesus Kristus, ya, Injil tentang keselamatan. Dan itulah yang membuat orang-orang di sekitar mereka tidak menyukai mereka, karena pemberitaan Injil itu yang sudah diterima oleh mereka. Ya. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka tetap punya iman, pengharapan, dan kasih di tengah-tengah tekanan yang mereka hadapi. Ya, kita garis bawahi di situ, ya, bahwa ketika mereka menerima Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, dan mereka mempercayainya, meskipun dalam tantangan, ada kesulitan yang terjadi di dalam hidup mereka, pergumulan yang terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap sukacita di dalam Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita percaya kepada Yesus, bukan berarti tidak ada tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di Tesalonika. Justru ketika mereka menerima Injil, mereka percaya kepada Yesus, mereka ditekan. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Ya, jadi ini sangat jelas kita mau pelajari pada pagi hari ini. Ikut Yesus, percaya kepada Yesus, bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Ya. Bukan berarti hidup kita akan baik saja. Orang Tesalonika sekalipun udah percaya sama Yesus, sudah menerima kabar baik, Injil tentang keselamatan itu, dan mereka sudah percaya sungguh-sungguh, mereka masih saja ditekan. Mereka masih saja menghadapi pergumulan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Namun, meskipun mereka ditekan, meskipun mereka punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan ketika mereka percaya kepada Kristus, tetapi justru mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan, sehingga iman, pengharapan, dan kasih itu terus ada di dalam hidup mereka. Kita melihat di sini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengalami kesulitan, tetapi Roh Kudus bekerja dalam hati mereka sehingga mereka bersukacita, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Ingat, mereka mengalami penindasan yang berat. Ayat yang ke-6, ya. Di sini firman Tuhan menjelaskan. Penindasan yang berat, ayat yang 6, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ternyata kalau kita sedang mengalami pergumulan, mengalami penindasan yang berat, sekalipun kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan bisa menerima itu dengan sukacita. Kita tidak akan pernah kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Karena kita tahu bahwa itu diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menghadapi itu sebagai bagian dari, ya, iman kita kepada Kristus Yesus. Bahwa sesungguhnya ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, bukan tidak mungkin kita akan mengalami penganiayaan dan penderitaan seperti apa yang dialami oleh Kristus. Namun kita bersyukur karena Roh Kudus selalu bekerja di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang membuat kita itu selalu sukacita dalam menghadapi penderitaan yang berat sekalipun, seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di Tesalonika. Ya. Iman mereka tidak menjadi lemah, walaupun penindasan itu begitu berat. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kadang orang Kristen menderita sedikit aja udah paling merasa tersakiti seluruh dunia. Dia yang sudah paling menderita, ya, lalu kemudian sudah teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Mestinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya iman, kasih, dan pengharapan, sukacita itu terus ada di dalam hidup kita. Meskipun kita mungkin hadapi sakit penyakit, mungkin kita hadapi pergumulan ekonomi, mungkin kita hadapi penindasan, ya, dari orang-orang di sekitar kita yang tidak suka dengan kita. Karena apa? Karena iman, pengharapan, dan kasih itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, sudah ada di dalam hati kita. Sehingga apa? Menjalani segala sesuatu dengan sukacita. Bukan lagi menjalani segala sesuatu dengan apa? Dengan bersungut-sungut. Menjalani segala sesuatu dengan marah-marah. Menjalani segala sesuatu dengan tersinggung. Ya.
Kemudian mungkin yang mengatakan saya sudah melayani Tuhan kok seperti ini. Ya. Saya sudah memberikan waktu saya untuk Tuhan, kenapa saya masih menderita seperti ini? Ya. Kalau orang benar-benar menjadi seorang prajurit Kristus, dia memegang firman Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Dia memegang teguh imannya kepada Tuhan. Iman yang tidak tergoyahkan. Meskipun harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Bisakah kita ketika menderita kemudian kita bersuka cita? Ya bisa saja. Ya, karena ini jaminan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun ini sangat berlawanan dengan naturnya manusia. Manusia itu kalau menderita selalu maunya menangis, menyesali diri. Ya. Tetapi kalau firman Tuhan kita teliti dengan baik, saudara, apalagi kita merujuk kepada firman Tuhan yang ada di Tesalonika ini, justru mereka menderita tetapi mereka tetap bersuka cita. Sudah mungkin ada tangisan tetapi mereka tetap sukacita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saudara kita tetap bersuka cita. Padahal ini sangat berlawanan dengan natur manusia. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa jemaat yang ada di Tesalonika, ketika mereka melihat jemaat yang ada di Tesalonika, orang-orang di sekitar mereka melihat kehidupan mereka, mereka menjadi pembicaraan orang. Saudara, saya mau katakan bahwa kita harus jadi pembicaraan orang. Orang harus membicarakan kita sebagai orang Kristen. Bukan membicarakan kejelekan kita loh ya. Bukan menggosipkan tentang dosa yang kita lakukan, tetapi apa? Membicarakan tentang iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Itu harus ada di dalam hidup kita. Orang-orang harus membicarakan kita, karena mereka melihat orang Kristen punya iman yang luar biasa. Orang Kristen punya pengharapan yang luar biasa meskipun sedang menderita, meskipun sedang sakit. Orang Kristen punya kasih yang luar biasa. Itu harus jadi pembicaraan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita lihat di sini orang-orang yang ada di Tesalonika jadi pembicaraan orang. Jadi topik pembicaraan orang. Karena apa? Mereka sudah tersiar tentang mereka, saudara ya. Tentang kabar mereka, saudara ya. Bagaimana di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Ya, mereka memberitakan firman Tuhan bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Mereka sudah terkenal, saudara ya. Bukan orang Kristen terkenal karena suka nipu. Ya, orang Kristen tersiar kabar suka melakukan hal-hal dosa atau yang lain, tetapi mereka sudah tersiar kabar tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan, bahwa mereka orang-orang yang menjadi contoh, bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi setiap firman yang ada di dalam hidup. Topik pembicaraan orang lain itu adalah tentang kebaikan kita, tentang kasih kita kepada Tuhan, tentang iman kita kepada Tuhan. Jadi tidak apa-apa kalau kita menjadi pembicaraan orang, selama itu pembicaraan yang positif ya, saudara. Ya, jangan sampai menjadi pembicaraan yang negatif, saudara ya. Tetapi harus jadi pembicaraan yang positif. Sudah tersiar kabar, ini baik sekali, dia suka menolong orang lain, dia orang Kristen. Sudah tersiar kabar, Bapak ini adalah orang yang suka berbagi, karena dia orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Kita harus jadi topik pembicaraan orang. Ya, kita harus jadi topik pembicaraan orang, tetapi pembicaraannya adalah pembicaraan yang positif sehingga mereka boleh memuliakan Yesus Kristus. Saudara, tidak hanya di daerah Yunani pada saat itu. Ya, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru di Yunani itu banyak gereja yang bertumbuh saat itu ya. Tetapi sampai kemana-mana. Banyak orang merasa dikuatkan oleh teladan hidup jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana hidup kita? Apakah teladan hidup kita ini sudah bisa menguatkan orang lain, ataukah justru teladan hidup kita ini jadi batu sandungan bagi orang? Mestinya kalau kita benar-benar punya iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita ini harus menguatkan orang lain.
Amin. Orang lain merasa kuat ketika berbicara dengan kita. Kita bukan menjadi orang yang melemahkan orang lain. Kita menjadi orang yang bisa menenangkan orang lain ketika dalam persoalan. Mereka kuat melihat kehidupan kita. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh walaupun dia sedang menghadapi satu penyakit yang tidak mudah untuk dia jalani. Tetapi dia bisa menguatkan orang lain. Ini yang menjadi saudara fokus kita hari-hari ini. Untuk apa? Menjadi kekuatan bagi orang lain lewat kehidupan kita sehari-hari. Bukan menjadi melemahkan orang lain ketika orang lain melihat contoh hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, orang lain harus dikuatkan dengan kesaksian hidupmu, dengan perbuatan-perbuatanmu, dengan perkataan-perkataanmu. Orang lain merasa dikuatkan. Hari ini berpikirlah, berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus tuntun hidup kita. Untuk supaya apa? Kita ini bertemu dengan orang lain akan dikuatkan dengan kehidupan kita. Kita bertemu dengan orang lain yang sedang punya persoalan, bukannya kita menambah masalah mereka, tetapi kita justru jadi orang yang bisa menguatkan mereka dan mereka jadi kuat lagi. Ya. Ini yang kita minta kepada Tuhan hari-hari ini. Kadang kita banyak cuma minta berkat, kita cuma minta untuk diri kita sendiri supaya diberkati anak-anak kita. Ya itu mungkin menjadi fokus dalam doa-doa kita hari-hari ini. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, saudara, mari minta kepada Tuhan, hidup saya harus menguatkan orang lain. Setiap kali saya bangun pagi, siapapun itu, ya, dengan senyuman saya menguatkan orang lain, dengan perkataan saya bertemu dengan orang lain. Saya ada di marketplace, di mana saya bekerja. Saya harus menguatkan orang lain ketika orang lain sedang lemah, ketika orang lain sedang putus asa. Inilah natur saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima pemberitaan Injil, yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup saya. Hidup saya setiap hari harus menjadi kekuatan bagi orang lain, harus menguatkan keluarga saya. Ini yang penting di dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan hidup seperti apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan pada pagi hari? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang iman, saudara, artinya apa? Berbalik kepada Tuhan. Ya, itulah iman. Artinya apa? Kita punya kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya orang-orang yang ada di Tesalonika ketika mereka belum percaya kepada Kristus, mereka ini adalah penyembah berhala. Apa itu penyembah berhala? Ya, berhala adalah sesuatu yang sembah, ya, lain daripada Tuhan. Ya, saudara, mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar, saudara. Mereka menyembah kepada Allah-Allah yang lain, saudara. Tetapi ketika mereka menerima Injil itu, saudara, mereka kemudian berbalik, kemudian datang kepada Tuhan. Ya, awalnya mereka ini penyembah berhala, saudara. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10 di sana dikatakan, saudara, ya. Mulai dengan ayat yang ke-9 saja, saudara, ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya, ayat 10, dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ingat, mereka punya aspek iman karena mereka sudah berbalik. Ya, arti kata pertobatan kan berbalik, saudara, ya. Tobat, berbalik. Kemudian mereka beriman kepada Yesus Kristus. Mereka meninggalkan hal-hal yang lama. Saudara kalau mengaku beriman kepada Tuhan dan saudara belum tinggalkan hal-hal yang lama, belum ada iman di dalam hidup. Tetapi kalau berbicara tentang iman kepada Kristus, artinya engkau telah meninggalkan berhala-berhala di dalam hidupmu, berhala-berhala yang lama yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ya, engkau telah meninggalkan perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Engkau telah meninggalkan segala kedagingan-kedaginganmu dan hidup baru di dalam Kristus. Itu baru dikatakan engkau punya iman.
Tetapi banyak orang, saudara, mengaku punya iman kepada Kristus, tetapi hidupnya belum mengalami perubahan. Saya ragu apakah dia punya iman, karena iman berbicara tentang berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, percaya kepada Kristus. Seperti apa yang dilakukan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, namun mereka beriman kepada Kristus, mereka tinggalkan semua berhala-berhala di dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen hari-hari ini? Sudahkah kita meninggalkan, saudara, berhala-berhala yang lama? Ya, hal-hal yang negatif, kedagingan-kedagingan. Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen, ya, kita jadi pengusaha, kita masih main tipu-tipu sana sini. Ya, tapi kita bilang kita beriman kepada Kristus. Ya, jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah jadi pelayan Tuhan, jangan sampai kita belum meninggalkan hal-hal yang lama yang masih melekat di dalam hidup kita. Kalau kita sudah beriman kepada Kristus Yesus, segala sesuatu sudah kita tinggalkan, ya. Segala sesuatu yang lama, yang menyangkut dosa, yang menyangkut kedagingan, itu kita sudah buang jauh-jauh, karena kita sudah datang kepada Tuhan. Contohlah jemaat yang ada di Tesalonika, buang semua berhala, datang menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang mereka sembah, yaitu Yesus Kristus. Mereka tinggalkan semua itu dan berbalik kepada Tuhan, dan mereka punya iman kepada Tuhan. Ya, hati-hati saudara kalau kita mengatakan kita punya iman, jangan sampai orang lain akan menertawakan kita. Karena apa? Kita belum meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Itu tak orang yang punya iman, ya, masih suka korupsi, ya, masih suka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, saudara, ya. Jangan sampai kita menjadi celaan, saudara. Justru kita harus jadi pembicaraan orang, pembicaraan yang jadi berkat, saudara. Karena kita sudah meninggalkan berhala-berhala yang lama, kita sudah berpindah ke. Kalau berbicara tentang kasih, artinya apa? Kita melayani Tuhan. Kita punya aspek iman, kita juga punya aspek kasih. Setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, artinya apa? Kita mengabdikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kalau kita bicara kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melayani Tuhan, itu sama saja, saudara, ya. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak memiliki kasih yang melayani kepada Tuhan, engkau seperti gong yang bunyinya nyaring saja, ya, berbunyi kemerincing, tidak ada gunanya sama sekali, ya. Tapi kalau kita punya kasih, artinya apa? Kita melayani Dia, saudara. Melayani dalam segala hal, saudara. Bukan cuma di lingkup gereja saja, saudara. Saudara bisa juga melayani di lingkup di mana saudara bekerja, di lingkungan di mana Tuhan taruh saudara ada. Melayani, saudara. Yang paling penting, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita mengalami perubahan terlebih dahulu. Kemudian kita melayani Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau tanya saudara, kalau kita bertobat sebenarnya kita percaya dulu kepada Yesus, ya? Kita dibaptis dulu atau gimana, saudara, ya? Atau kita berubah dulu hidup kita, kemudian kita menerima baptisan percaya kepada Yesus Kristus, saudara, ya? Karena kan banyak yang keliru tentang hal ini, saudara, ya. Banyak yang keliru tentang memaknai hal tentang pertobatan, saudara, ya. Ada yang beranggapan, ya udah, ya saya percaya aja dulu sama Yesus, ya, hidup saya yang gak usah berubah dulu. Ya, nanti pelan-pelan seperti itu, saudara. Mungkin ada saudara pernah dengar seperti ini. Ya, saya pelayanan aja dulu, walaupun hidup saya belum benar, ya udah, saya pelan-pelan, nanti berubah, ya. Ataukah kita justru harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kita yang lama, percaya Yesus sungguh-sungguh, kemudian kita menerima baptisan itu, saudara. Ya, mana yang menjadi fokus kita hari-hari ini, saudara? Mestinya hidup kita berubah terlebih dahulu, saudara, ya. Karena belum tentu, saudara, kalau kita bilang nanti dirubah pelan-pelan di dalam pelayanan, belum tentu, saudara, ya. Belum tentu. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, kita sudah mulai mau melayani Dia, gimana, saudara? Justru Tuhan harus mengubahkan hidup kita terlebih dahulu. Dengan kematian di kayu salib berarti menjadikan kita manusia yang baru, saudara. Ya, kita dilayakkan oleh Tuhan, baru kita melayani Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita sudah punya
iman itu terlebih dahulu, kemudian punya kasih untuk melayani Tuhan. Jadi iman percaya kepada Kristus, mengalami perubahan, meninggalkan berhala-berhala yang lama, baru kita melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan lebih dulu, pelan-pelan Tuhan ubah. Ya, itu konsep yang terbalik, saudara. Ya, kita harus percaya dulu kepada Kristus sungguh-sungguh. Hidup kita harus mengalami perubahan dulu, baru kita melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tidak jadi batu sandungan, saudara, untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan kok kayak begitu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saudara, tadi aspek iman, kemudian aspek kasih, kemudian pengharapan, saudara. Berbicara tentang apa? Firman Tuhan katakan pengharapan itu tentang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ini berbicara tentang pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kali yang kedua? Saya percaya, saudara, dan saya percaya juga semua dari kita mengakui itu, saudara, ya. Berbicara tentang pengharapan. Kalau berbicara tentang pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai pengikut Kristus, berarti apa, saudara? Kita harus memiliki cara pandang kekekalan di dalam hidup kita. Ya, kita harus memiliki cara pandang kekekalan, dan kehidupan kita berfokus kepada kekekalan. Kalau kita mempunyai aspek tentang pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita menantikan itu, dan kita mau supaya kita sama-sama nanti akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Itu berbicara tentang pengharapan. Tetapi kalau banyak orang berbicara tentang pengharapan dan dia tidak fokus terhadap kekekalan, ada yang salah dengan konsep pemikirannya. Dia percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua kedua kalinya, dia punya pengharapan, tetapi fokusnya kepada dunia. Nah, ini yang salah, saudara. Semestinya kalau kita punya pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan kita mau bersama-sama dengan Yesus Kristus suatu hari kelak, fokus kita kepada kekekalan. Fokus kita tidak lagi terarah kepada dunia ini, saudara. Fokus kepada kekekalan. Apa yang kita kejar adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi banyak orang, terutama orang Kristen, mohon maaf bicara, fokusnya hanya berputar kepada makan, minum, pakai. Tidak mencari kerajaan Allah. Tapi dia ingin masuk surga. Tapi fokusnya makan, minum, pakai. Gimana caranya, saudara, kita fokus ingin masuk surga, kita ingin kekekalan, tapi fokus kita duniawi. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan setiap kehidupan kita, saudara. Kalau saudara fokusnya kepada pengharapan kepada Kristus, fokus di dunia ini juga saudara harus rubah, saudara. Ya, kekekalan itu menjadi hal yang paling utama untuk kita kejar di dalam hidup kita. Bukan lagi kepada hal-hal yang bersifat materi, bersifat fisik. Itu tidak lagi menjadi fokus untuk kita kejar. Artinya apa? Hidup kita sudah banyak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Ya, kita sudah tidak lagi menjadi orang yang tamak, kita tidak lagi menjadi orang yang haus akan kekayaan, menjadi orang yang haus akan penghargaan. Kita tidak lagi menjadi orang yang haus akan kekuasaan, dan itu yang kita kejar setiap hari. Ya, kita tidak lagi fokus kepada kekekalan, sehingga banyak aspek-aspek rohani yang kita abaikan. Kita mengutamakan apa yang bukan utama, saudara. Hari-hari ini, saudara. Padahal semuanya akan berujung kepada kekekalan. Kalau kita berbicara tentang firman Allah, saudara bolak-balik buka dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Itu nanti semuanya akan berbicara tentang aspek kekekalan, saudara. Dari perjanjian lama, benang merahnya sampai perjanjian baru, saudara, ya. Tuh selalu Alkitab berbicara tentang sesuatu yang akan menuju kepada kekekalan. Alkitab tidak berbicara tentang makan, minum, pakai, karena itu tidak menjadi fokus dari firman Tuhan, saudara. Tetapi kadang kita lebih suka dengar firman Tuhan tentang makan, minum, pakai, mujizat, ya, saudara. Tentang bagaimana ekonomi kita
Ya, saudara, diberkati dengan berlimpah-limpah, saudara. Ya, kita harus memberitakan firman Tuhan dengan murni. Sekalipun tidak ada orang yang mau dengar, saudara, atau hanya sedikit yang mau mendengar, saudara. Tetapi sebagai orang yang berpatokan kepada firman Tuhan, itu harus kita beritakan. Karena firman Tuhan tujuannya adalah apa? Menasehati, mendidik, mengingatkan, bahkan menyadarkan setiap orang, saudara, tentang fokusnya adalah kepada kekekalan. Kalau firman Tuhan hanya berbicara tentang makan, minum, pakai, itu dicari oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Karena firman Tuhan katakan itu. Tetapi firman Tuhan itu harus mengarahkan kepada kekekalan. Jadi kita berbicara firman Tuhan tidak berbicara tentang diri kita. Tidak berbicara tentang si pengkhotbah. Tidak berbicara tentang pencapaian si pengkhotbah. Tetapi yang kita bicarakan itu fokusnya Tuhan dan Tuhan. Fokus pembicaraan itu hanya tentang Tuhan. Bukan tentang si pengkhotbahnya. Bukan tentang si pembicaranya. Ya, bukan tentang hal yang lain. Tetapi Yesus Kristus. Apa yang kita bicarakan fokusnya harus 100% tentang Yesus Kristus. Ya, bukan menjadi semuanya harus merujuk kepada Jesus Center. Bukan kepada church center, bukan kepada pusatnya, bukan kepada gereja, bukan kepada manusia, ya, tetapi kepada Kristus. Karena Kristus adalah aktor utama di dalam Alkitab, dan itu yang harus diberitakan hari-hari ini, saudara. Bukan tentang manusianya, bukan tentang pengkhotbahnya, saudara. Ya, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, fokus itu kepada Kristus. Fokus kepada pemberitaan firman Allah seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, ketika dia memberitakan Injil dimanapun dia pergi dan berada. Dia tidak membicarakan dirinya. Saudara, walaupun dia diangkat ke langit yang ketiga, tapi dia tidak menceritakan gini-gini saya ada di sorga begini-begini. Enggak, saudara. Karena apa? Dia hanya menceritakan tentang Kristus, saudara. Fokusnya hanya tentang Tuhan. Dia tidak bercerita tentang kehebatannya, saudara. Enggak. Ya, dia tidak bercerita tentang luar biasanya dia bisa begini, bisa begini. Enggak, saudara. Tetapi yang diceritakan hanya Tuhan, Yesus Kristus. Itu yang harus kita dengar hari-hari ini, saudara. Pemberitaan firman Tuhan yang murni, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, itu melahirkan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Orang-orang yang punya iman. Saudara, pemberitaan firman Tuhan yang benar akan melahirkan iman. Itulah sebabnya banyak orang Tesalonika yang dulu tidak percaya Yesus, penyembah berhala, mereka percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar murni. Ya, berbicara tentang Kristus Yesus yang menjadi penyelamat di dalam hidup mereka. Dan Rasul Paulus menekankan tentang kekekalan. Sehingga mereka percaya kepada Kristus, mereka beriman kepada Tuhan. Bisa saja orang menjadi percaya kepada Kristus dengan pemberitaan yang lain, tetapi iman mereka tidak akan pernah kuat. Ya, ketika mereka hanya diberitahukan tentang hal-hal yang menyangkut apa yang akan didapat ketika percaya kepada Kristus. Ya, sehingga saudara, dia mohon maaf bicara, ini hanya terjadi event-event yang tertentu saja. Banyak orang datang, betul, dia cuma datang ketika apa? Pingin kesembuhan. Selesai KKR, sudah imannya kembali kepada kehidupan yang lama. Karena dia tidak pernah mengerti tentang aspek kekekalan. Yang dia tahu adalah percaya kepada Yesus yang sudah sembuh. Sampai di situ. Sehingga apa? Imannya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Imannya tidak bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada aspek iman di dalam hidupnya. Mestinya kalau dia dengar tentang firman kebenaran, dia dengar tentang firman yang murni, dia pun belum disembuhkan atau tidak disembuhkan, dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Dia akan tetap beriman kepada Kristus Yesus. Ini berarti ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Ada aspek iman di dalam hidupnya. Kalau sudah bilang iman, percaya kepada Kristus, tidak tergoyahkan. Mau ada sakit tidak sembuh, mau belum ditolong Tuhan, ya, mau berhadapan dengan persoalan seperti jemaat di Tesalonika, menghadapi penderitaan yang berat, mau dibunuh, ya, mau dianiaya. Sekali Yesus, dia tetap memegang kepercayaan mereka kepada Kristus Yesus. Dia tidak menukar imannya kepada hal yang lain. Karena apa? Firman kebenaran yang murni yang dikerjakan oleh Roh Kudus sudah masuk di dalam hatinya, merasuk di dalam hidupnya, sehingga apa? Imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi dia tidak cari Tuhan karena berkat, dia tidak cari Tuhan karena mujizat.
Kalau udah nggak ada mujizat, tinggalkan Tuhan. Kalau sudah nggak ada berkat, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja. Iman seperti apa yang seperti ini, saudara ya? Kalau iman yang seperti itu, berarti imannya bukan iman yang benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saudara, kita belajar tentang ini saudara. Iman yang melahirkan kasih dan kemudian melahirkan pengharapan kepada Kristus Yesus. Ya, kalau benar-benar kita punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, hari ini saudara belum punya uang, belum izinkan punya uang, belum ditolong Tuhan, sakit penyakit saudara belum sembuh, tetap ya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya nggak cari berkat, saya nggak cari mujizat, saya cari Yesus Kristus. Makanya 5.000 orang yang dikasih makan Yesus Kristus, mereka cuma lapar aja datang kepada Kristus Yesus. Habis itu apa? Tinggalkan Yesus. Karena cuma cari apa mereka? Cari makanan aja saudara. Untuk memenuhi apa? Saudara, perut mereka. Ya, hati-hati loh saudara. Kita kalau cari Tuhan cuma karena untuk memenuhi kebutuhan kita, hati-hati. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Saudara, apalagi kalau cuma cari uang. Karena musuh utama Yesus Kristus itu bukan iblis. Ya, karena Yesus Kristus sudah mengalahkan iblis. Bahkan di pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus sudah kalahkan iblis. Ya, Yesus Kristus sudah mati mengalahkan iblis. Musuh utama Yesus itu mamon, uang. Ya, karena firman Tuhan kata jangan mengabdi kepada dua tuan. Dan musuh utama Yesus itu uang loh saudara. Ya, hati-hati ya kita boleh jalani hari-hari ini. Bukan berarti kita nggak perlu uang, kita butuh uang. Ya, tapi jangan sampai kita cinta dengan uang saudara ya. Karena ini saudara, karena uang, fokus kepada kekekalan itu sudah mulai berubah saudara ya. Ya, amin. Cari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ya, fokus kepada kekekalan itu akan berubah ketika kita mulai senang dengan tuan yang lain. Itu uang. Ya, makanya uang kalau masih di dompet masih aman, tapi kalau udah di hati udah nggak aman, saudara. Ya, kalau masih di dompet masih aman uang itu. Udah di hati bahaya, saudara. Ya, makanya Yesus mengatakan jangan mengabdi kepada dua tuan. Musuh Yesus utama itu uang. Mamon, karena apa? Siapa yang gak suka uang? Semuanya suka uang, saudara. Ya. Tapi jangan sampai cinta kepada uang. Ya. Makanya hati-hati, saudara. Karena kalau kita sudah punya iman, kita sudah punya kasih, sekarang kita harus mengejar yang namanya pengharapan di dalam Kristus, yaitu kekekalan, saudara ya. Itu yang menjadi fokus kita hari-hari ini. Ya. Pengharapan kita berbicara harus tentang kekekalan, ya, fokus utamanya tentang kekekalan, saudara. Melayani fokus utamanya berbicara tentang kekekalan, jangan melayani berbicara tentang makan minum saja, ya. Maka kita memang butuh itu, makan minum pakai, tidak ada yang bisa menyangkal itu. Kita butuh itu, saudara. Tetapi itu bukan jadi kebutuhan yang utama di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kebutuhan utama yaitu kekekalan, saudara. Yang dimana kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus benar-benar bertahan di dalam Tuhan. Dan itu tidak mudah, saudara. Seperti apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka mau digantung sekalipun, mereka mau dipenggal, mereka tidak menyangkal Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Mereka mau miskin, tidak punya apa-apa, saudara, karena ikut Yesus sekalipun. Tetapi mereka tetap punya pegangan iman kepada Yesus Kristus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Rasul-rasul tidak mendapatkan apa yang ada di dunia ini, ya. Apa yang dijanjikan tidak didapatkan, tetapi mereka mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga, ya guys. Jadi mari pagi hari ini, ayo kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, punya iman. Kalau udah punya iman, tinggalkan hal-hal yang lama. Kita punya kasih, ayo melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Gak harus di mimbar. Ya, kalau semua jadi pendeta, jemaatnya siapa, saudara ya? Ya, melayani, saudara. Di tempat di mana saudara ada, ya, melayani lebih sungguh, saudara. Kemudian kita punya pengharapan di dalam Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harus fokus kepada kekekalan, saudara ya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami
Kami tahu mengikut Tuhan tidak pernah mudah Tuhan, karena kami harus berhadapan dengan banyak hal, tetapi karena imanlah yang membuat kami tetap percaya kepada Kristus sampai hari ini, dan kasih-Mu yang menguatkan kami untuk melayani-Mu. Kami Tuhan boleh juga punya pengharapan di dalam Engkau, kekekalan yang menanti kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu ke sana ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk ada di dalam kekekalan bersama dengan Engkau suatu hari kelak. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah hati kami terus dipenuhi dengan sukacita meskipun kami menderita. Diizinkan Tuhan hari-hari ini ada Roh Kudus di dalam hati kami yang mengerjakan sukacita itu ya Tuhan. Sehingga penyakit, sakit penyakit, kelemahan, apapun yang terjadi di hadapan kami Tuhan, ada sukacita yang menaik hati kami untuk kami menjalani seluruh kehidupan kami. Biarlah iman, pengharapan, kasih ada di dalam setiap umat-umat Tuhan yang ada di Dorea Ministry, supaya mereka mengerti kehendak-Mu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan fokus mereka hari-hari ini Tuhan, fokus kepada kekekalan ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.